Ya, halo guys, kembali lagi di channel Belajar Analisa bersama gue Edi Munte. Kali ini kita mau ngapain bang? Kita mau bagi atau share bagaimana cara memilih koin-koin yang bagus untuk diperdagangkan atau ditradingkan ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya juga untuk mendapatkan update informasi video terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut ya. Nah teman-teman semuanya, gue pengen share ke kalian semua bagaimana sih mencari koin-koin yang bagus di cryptocurrency versi Edi Munte ya. Jadi ini versi saya karena ini adalah riset yang saya lakukan dan memang ada kemungkinan peluangnya berhasil ya teman-teman, pasti ada peluang berhasilnya. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita coba pertama kalian buka dulu namanya CoinMarketCap ya teman-teman semua. CoinMarketCap ini adalah website di mana terdapat semua kumpulan koin-koin atau token. Jadi ada juga memang koin-koin yang belum di listing di CoinMarketCap. Nah, jadi kalau udah di listing CoinMarketCap ya di mana volumenya itu lebih besar dari koin-koin yang belum join atau listing di CoinMarketCap ini ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara gua untuk melihat atau memilih atau screening ya teman-teman untuk koin-koin yang bagus untuk diperdagangkan atau ditradingkan. Nah, pertama-tama nih teman-teman, gue mau share nih cara gue bagaimana mendapatkan koin-koin yang kemungkinan peluang nanti dia bakal pump ya kemungkinannya. Nah di sini ada namanya CoinMarketCap. Nah di dalam Today's Cryptocurrency Price by Market di sini ada beberapa segmen atau beberapa kolom yang menyatakan atau menandakan di sini ada tulisannya, ada trending, biggest gainer, recently added ya, di mana trending adalah yang lagi hot. Nah di sini ada tanda api. Biggest gainers adalah di mana pencapaian atau pergerakannya itu gede banget kurang lebih gitu ya. Nah recently added adalah ini yang baru ditambahkan. Nah gua paling suka namanya memilih koin yang bagus ya teman-teman menurut versi gua ya, NFA, not financial advice, tapi kalian juga boleh pelajari apa yang gua sharing ini. Jangan telan mentah-mentah ya. Nah di trending ini, nah biasa gue pencet di trending ini. Reason yang pertama adalah gua memilih koin trending. Karena apa? Koin trending ini adalah koin yang sedang hangat-hangatnya atau koin yang sedang banyak diperjualbelikan menurut versi CoinMarketCap di seluruh dunia ya, dunia cryptocurrency. Nah, pertama di sini ada Shiba Doge, Crypto Inu, Pochi Inu, Shiba Inu. Nah, apakah semua dari sini ini layak diperdagangkan? Nah, teman-teman, ada banyak beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan setelah kita menuju koin trending di CoinMarketCap ini. Nah, yang pertama, jujur kalau misalkan gua itu membagi dua jenis koin ya, dua jenis koin itu gua bagi dua, dimana gua di sini mentradingkan untuk koin-koin yang sudah agak stabil ya teman-teman. Stabil dengan istilahnya adalah koin market cap-nya agak gede ya. Yang kedua di sini adalah yang kemungkinan akan menjadi biggest gainer. Nah, akan kemungkinan menjadi biggest gainer adalah maksudnya adalah gimana? Dimana koin trending ini yang masih koin atau market cap-nya masih kecil ya. Jadi ada dua. Dengan kata lain gue bikin seperti ini teman-teman, dua yang gue perdagangkan dengan koin market cap CM, koin market cap besar, yang besar sama CM yang kecil ya. Jadi kalau untuk gue trading harian atau mingguan, gue biasanya pilih yang market cap-nya gede. Nah gitu teman-teman, dimana profitnya ini paling sekitar 10 sampai dengan 50%. Nah ini kira-kira persentase profit yang gua targetkan. Nah di koin market cap gede. Nah definisi koin market cap gede menurut gua pribadi ya, ini yang masih ya sekitar maksimal ya 5 sampai 10 miliar dolar lah ya. Nah ini contoh nih, ini adalah udah gede nih 15 miliar dolar nih Shiba Inu. Ini dua, ini udah termasuk gede ya. Masuk gede. Contoh Bitcoin juga gede ya. Jadi di mana koin market cap ini gue lihat market cap-nya ya, market cap yang ini maksudnya ini lebih besar atau lebih kecil dari 10 miliar dolar ya. Kalau yang ini di mana lebih kecil dari
biasanya gua milih yang lebih kecil dari 200 atau 500 juta dolar. Nah, jadi gua bagi dua, di mana gain yang ini bisa mencapai 100 bahkan sampai 1000% yang khusus coin market cap kecil. Nah, kita coba filter atau kita coba klasifikasi ini teman-teman, mana sih yang koin market capnya yang kecil ataupun besar ya. Nah, contoh nih Shiba Doge ini masih 193 juta. Nah, kemungkinannya untuk dia dapat 1,9 aja ini udah bisa 10 kali lipat ataupun 1000%. Nah, ini contoh ya, kalau misalkan nanti market cap mampu mencapai 1,9 juta dolar ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Ini Crypto Inu juga masih 9 juta. Kalaupun ini maksud gua 1,9 miliar ya, bukan 1,9 juta. Nah, ini juga kalau misalkan dia mampu ke 90 juta aja, ini udah 10 kali lipat nih Crypto Inu ya. Nah, ini contohnya. Nah, cuma kalau gua mentradingkan teman-teman, saat ini gua hanya mencari profit 1 mingguan atau 1 bulanan yang dimana profit dalam satu koin itu ya mampu 10 sampai 50% aja. Nah, 10 sampai dengan 50%. Nah, dimana yang gua cari teman-teman biasanya di koin-koin dengan market cap ya di bawah lebih kecil dari 10 miliar dolar ya. Nah, biasanya itu ya. Nah, yang selanjutnya yang gua lihat juga adalah teman-teman volume. Jadi selain ini, yang pertama filter gua adalah yang trending di coin market cap. Yang kedua teman-teman, yang kedua gua bisa perdagangkan itu, gua sortir dulu volume 24 jam mana yang paling tinggi ya. Coba kita sortir ya. Kita klik volume 24H ini. Nah, jadi memang pertama teman-teman, yang pertama menguasai pasar dunia cryptocurrency itu masih Bitcoin ya. Yang kedua Ethereum dengan pencapaian Ethereum ini 14 miliar dolar. XRP diperdagangkan, diperjualbelikan ya teman-teman. Maksudnya perdagangkan itu adalah volume transaksi jual dan beli. Nah, itu adalah yang ini ya, yang di volume 24H ini ya. Nah, Shiba Inu 1,8 M. Nah, lanjut ya. Nah, kalau gua perdagangkan yang mana? Biasanya untuk yang memang target gua mingguan ya, target mingguan bahkan ya sampai 1 bulan adalah di mana koin market cap di list trending ini gua pilih yang lebih kecil dari 10 miliar dolar. 10 miliar dolar nih contohnya nih teman-teman. Salah satunya contohnya Gala masih diperdagangkan 1,1 ya, dengan market capnya sebesar 2,1 miliar. Nah, pertama dia udah masuk dalam koin trending. Nah, koin trending koin yang salah satunya lagi laris-larisnya ya di koin market cap. Nah, Gala ini masuk. Yang kedua, di mana volumenya dia ada di urutan sekitar 10-an lah ya. 10-an lah di sini. Nah, 10 besar di trending. Nah, setelah itu yang kita lihat adalah di sini koin market capnya masih 2,1 M. Dimana kalau kita berkaca pada Shiba dan Doge, maksimal mereka bisa mampu 58 sampai 60. Jadi kemungkinan ini bisa sampai 28 kali lipat kalau kita berkaca kepada koin market cap dari si Shiba ataupun Doge itu ya. Nah, itu tanpa analisa ya, maksudnya cuma gambaran umum. Kalau misalkan ini sampai dengan koin market cap si Doge ataupun Shiba, dia bisa sampai 28 kali lipatan. Nah, jadi ini asik untuk diperdagangkan. Nah, salah satunya ya, ini gua list dulu aja. Ini juga Sandbox, ini masih 4M di bawah 10 miliar. Sedangkan dalam volume transaksi 24 jam terakhir dia 1M. Bagus, ini juga. Nah, jadi teman-teman, nah ini coba gue buletin yang memang dalam ancang-ancang gua pengen atau gua masuk dalam daftar pantau atau watchlist gua untuk diperdagangkan dan dianalisa lebih lanjut ya. Ini masih tahap screening teman-teman, screening. Jadi dalam tahap screening ini gua menilai atau gua melihat mana aja sih koin-koin yang sedang trending dan laris untuk diperdagangkan. Nah, selanjutnya apa? Kalau kita udah tahu, baru kita analisa teknikal lebih lanjut dan analisa fundamental. Gitu ya teman-teman. Ini hanya screening aja. Cara memilih
koin-koin atau token-token cryptocurrency yang bagus ya untuk diperdagangkan. Nah, satu Gala, Sandbox, Mana, FTM juga ya, FTM. Nah, INJ juga oke, bagus. Nah, ini Dogecoin. Nah, karena Dogecoin ini dua-dua sudah 19 miliar ya, ini gue lewatin dulu aja ya. Ini bukan berarti nggak bagus ya teman-teman. Gue lewatin karena gue mau melihat potensi profitnya ini lebar gitu ya. Jadi koinnya udah kuat, nggak gampang di dump, dan potensi profitnya agak sedikit lebar dengan target-target 1 sampai 4 minggu atau 1 minggu sampai 1 bulanan ya, target-target sekitar 10 sampai 50%. Nah, kurang lebih gitu ya. Ini target aja ya. Bukan berarti ya kita bisa real mencapai 50% atau 10%. Nah, itu lain cerita teman-teman. Ini hanya men-screening di mana koin-koin ini adalah bagus untuk diperdagangkan untuk jangka sedang ya, bukan untuk jangka panjang. Jangka panjang juga bisa. Tapi ya ini adalah rekomendasi gua untuk memilih koin-koin untuk diperdagangkan jangka-jangka singkat aja lah ya. Nah, mana lagi? Nah, selain ini Gala, ini juga masuk, ini masuk, Injektif masuk. Nah, ini gua nggak masukin karena memang ini udah gede banget. Jadi pergerakannya sempit. Nah, teman-teman, kalau pergerakan sempit berarti kalau kita mau masuk analisa lebih lanjut, paling take profitnya lebih kecil, ya 3%, 5%. Lebih baik gue pilih yang ini ya untuk dianalisa lebih lanjut secara technical analisa, bahkan juga fundamental. Nah, ini masih bagus. Nah, AXX. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama gue coba review nih kita semua bagaimana cara memilih koin-koin yang bagus untuk diperdagangkan dalam 1 minggu sampai dengan 1 bulan, holdnya paling lama segitu ya. Tapi kita harus menganalisa, technical analisa ataupun fundamental lebih lanjut. Nah, yang pertama gue review teman-teman. Kita masuk ke coin market cap. Itu yang pertama. Yang kedua kita pilih yang trending. Yang ketiga kita pilih volume. Kita short berdasarkan volume yang paling banyak. Kita tekan aja ininya, tek. Nanti otomatis Bitcoin muncul paling pertama karena memang Bitcoin adalah rajanya cryptocurrency. Rajanya maksudnya koin-koin yang paling banyak diperdagangkan di dunia kripto ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita pilih market cap yang memang masih kecil dari 10 miliar dolar. 10 miliar dolar. Nah, jadi teman-teman, cara inilah yang kemarin gue pakai di mana gue bisa take profit ataupun ikut ngepam bareng sama si Shiba Inu, ikut dalam rombongan pamnya Shiba Inu kemarin gitu teman-teman ya. Nah, jadi setelah itu ini ada 4 ya, ada 4 macam ini. Masuk ke coin market cap, pilih trendingnya, lalu short berdasarkan volume 24 jam, pilih di mana koin-koin market capnya di itu yang lebih kecil dari 10 miliar. Oke? Jadi dengan kesimpulan, dengan cara ataupun spesifikasi atau syarat-syarat tersebut, gua memilih contohnya ini si Gala, Sandbox, Mana, Phantom, INJ, Injektif ya. Nah, Injektif ini masih bagus juga nih. Dia bisa masuk ke grupnya di 100 besar koin market cap umum ya. Nah, jadi dia bisa masuk ke 30 market cap trending ya, di mana transaksi 24 jam terakhir adalah 700 juta dolar. Dogecoin gua skip dulu. Elrond masuk, AXX juga masuk karena kita lihat di sini market capnya si AXS ini masih 3 miliaran teman-teman ya. Nah, udah gitu juga JST juga masuk, CRO. Nah, CRO bisa ya bisa enggak karena memang dia udah di atas 10 miliar, bisa yang bisa enggak. Jadi kemungkinan nanti dia range dalam pergerakannya masih agak sedikit sempit, dimana kalau misalkan pergerakan sempit ya profitnya kecil gitu ya. Nah, jadi gitu aja teman-teman dalam pantauan gua. Selanjutnya ini cuma screening aja koin-koin yang bagus untuk diperdagangkan, di mana probability-nya ataupun range-nya lebar, yang bisa jadi kalau kita analisa secara technical analisa dan fundamental itu sesuai, profitnya ini lebih lebar, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah 4 step gua cara memilih coin market cap, cara memilih koin atau token cryptocurrency di coin market cap yang bagus untuk diperdagangkan. Oke, gitu aja. Sekian untuk video kali ini teman-teman. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik loncengnya untuk mendukung channel ini dan untuk mendapatkan info update dunia cryptocurrency dan dunia forex juga ya teman-teman ya. Thank you.